Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Pada video kali ini, Bu Yeni akan menjelaskan materi bader, barisan dan deret aritmatika. Yang mana materi ini merupakan materi yang diberikan kepada siswa kelas 11 matematika wajib. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Oke. Masuk ke materi. Di sini Bu Yeni punya sebuah kasus yang mana kasus ini dialami oleh Pak Ali. Pak Ali yang akan membagikan uangnya sebesar 100 juta rupiah kepada 5 orang anaknya. Nah, anak pertama akan mendapatkan uang 5 juta lebih dari anak kedua. Sedangkan anak kedua mendapatkan 5 juta lebih banyak daripada anak ketiga, begitu dan seterusnya. Lah Pak Ali bingung. Uang yang akan diterima masing-masing anaknya itu berapa? Nah, barisan dan deret aritmatika merupakan materi yang sangat efektif dan efisien untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Ali ini. Oke, mari kita pelajari barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang berbeda setiap dua suku yang berurutan adalah sama dan dinotasikan sebagai beda, sebagai B. Nah, maksudnya seperti kasusnya Pak Ali tadi, anak pertama dengan anak kedua itu kan berdekatan, posisinya pertama dan kedua, selisihnya 5. Anak kedua dan anak ketiga selisihnya juga 5 juta, anak ketiga dan keempat selisihnya juga 5 juta. Nah, dari selisih atau beda yang anak yang berdekatan dan selisihnya sama semua, itulah yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Nah, untuk mencari beda itu bisa dari suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau keempat dikurangi suku ketiga, begitu dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Nah, di sini Bu Yeni punya sebuah barisan aritmatika. Barisannya adalah 3, 10, 17, 24, 31 sampai dengan suku ke N atau UN. Nah, kita analisis dulu. 3 di sini kita anggap sebagai suku pertama dilambangkan U1. 10 adalah suku kedua U2, 17 U3, ini U4, U5 sampai dengan suku ke N atau UN. Kita analisis lagi, di sini suku pertama itu lambangnya sebagai A. Jadi A merupakan suku pertama. Sedangkan kalau suku kedua adalah A ditambah B, suku ketiga A ditambah 2B, suku keempat A ditambah 3B, suku kelima adalah A ditambah 4B. Jadi B-nya ini selalu berkurang 1 ya dari sukunya. Nah, ini suku kelima berarti 4B, suku keempat 3B. Sehingga dapat kita simpulkan UN adalah A ditambah dalam kurung N dikurangi 1B. Nah, ini suku pertama, 2, 3, keempat, kelima sampai suku ke N. Sehingga kita peroleh rumus suku ke N atau UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Mana A adalah nilai dari suku pertama, B merupakan beda. N merupakan bilangan asli sebagai nomor suku yang nanti ditanyakan pada sebuah kasus. Contoh, barisan aritmatika 3, 10, 17, 24, 31, kalian disuruh menentukan suku ke-15, berarti mencari U15. Nah, sebelum ke U15, kita cari dulu nilai A sama B, karena dalam rumus UN, di sini kalian butuh A sama butuh B. Kita tahu A adalah dari suku pertama, 3 berarti A-nya 3. B merupakan beda berarti
Di sini kita cari dari suku kedua dikurangi suku ke-1, jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7. Atau bisa juga ini suku ke-4 dikurangi suku ke-3, 24 kurangi 17, hasilnya adalah 7, sama saja ya. Sehingga kita peroleh U15 adalah A ditambah 15 kurangi 1 dikali dengan B. A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 7. Sehingga diperoleh 3 ditambah 15 kurangi 1 adalah 14, B-nya 7. Di sini kita kalikan dulu ya anak-anak ya. Jadi 14 dikali 7 dulu hasilnya 91. Selanjutnya di sini 3 ditambah 91 hasilnya adalah 94. Oke, selesai. Jadi suku ke-15-nya adalah 94. Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami barisan, ada juga yang namanya deret. Deret aritmatika. Nah, bedanya apa sih barisan dan deret? Oke. Kalau deret merupakan penjumlahan berurutan suku-suku suatu barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan ditanyakan deret ke-10 berarti suku ke-1 sampai ke-10 kita jumlahkan. Deret 100 berarti suku ke-1 sampai ke-100 kita jumlahkan. Kalau deret kedua berarti suku ke-1 ditambah suku kedua itu kita jumlahkan. Oke. Nah, lambang dari deret aritmatika sendiri kita lambangkan sebagai SN, di mana N-nya ini kecil. Ya. Untuk rumus deret aritmatika ada SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung suku ke-1 ditambah suku ke N. Atau bisa juga kalian gunakan rumus ini SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sebenarnya dua rumus ini sama saja, hasilnya tetap sama saja. Jadi tergantung nanti di soalnya diketahui apa. Kalian bisa menggunakan rumus yang sesuai yang mana, yang lebih cepat yang mana. Oke. Nah, dari deret aritmatika ini sehingga memunculkan rumus baru untuk barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Ini maaf, ini kurang ada min 1 ya. Jadi itu bisa dimasukkan ke rumus barisan aritmatika. Oke, di sini contohnya. Masih di barisan yang sama, cuma di sini kalian disuruh menentukan deret ke-5. Jadi suku ke-1 sampai suku ke-5 kalian jumlahkan. Kebetulan di sini di soal sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 suku. Berarti tinggal 3 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 31. Lalu jumlahkan saja. Atau kalian juga bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Nah, kebetulan di sini saya gunakan rumus yang atas. S5 sama dengan 5 dibagi 2 dalam kurung suku ke-1-nya adalah 3, berarti di sini 3. Suku ke N-nya adalah 31 atau suku ke-5-nya berarti 31. Di sini kita jumlahkan dulu ya, Nak. 3 ditambah 31 hasilnya 34. Selanjutnya di sini 5 dibagi 2 dikali 34. Kita coret antara 34 dan 2, maka hasilnya adalah 17. 17 dikali 5 adalah 85. Jadi, deret ke-5 adalah 85. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami barisan dan deret aritmatika, sekarang kita akan selesaikan kasus yang dialami oleh Pak Ali. Nah, tadi kan uang yang mau dibagikan Pak Ali kepada 5 anaknya adalah 100 juta rupiah. Jadi di sini S5-nya adalah 100 juta. Selanjutnya selisih uang antara anak yang berdekatan adalah 5 juta. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan 5 juta. Dan anak yang mendapat uang yang paling sedikit adalah anak ke-5. Sehingga kita misalkan di sini suku pertamanya atau U1-nya tadi kan sebagai sama dengan A. Jadi anak ke-5 sebagai U1. Selanjutnya anak keempat sebagai U2, jadi U2-nya adalah A ditambah B atau sama dengan A ditambah 5 juta. Begitu dan seterusnya sampai anak pertama. Nah, kita selesaikan dengan deret. Di sini S5 sama dengan 5 dibagi 2, 2A ditambah 5 dikurangi 1 dikali beda.
S5-nya kita tahu 100 juta, 5 dibagi 2, 2. A-nya kita cari, 2A ditambah 5 dikurangi 1 adalah 4, bedanya 5 juta. Di sini kita kalikan dulu antara 4 dan 5 juta, hasilnya adalah 20 juta. Selanjutnya di sini 5 per 2 kita kalikan 2A, hasilnya adalah 5A. 5 per 2 kita kalikan 20 juta, hasilnya adalah 50 juta. Selanjutnya 50 juta kita pindah ruas jadi min 50 juta. Sehingga 100 juta dikurangi 50 juta adalah hasilnya 50 juta. Jadi 5A sama dengan 50 juta. Sehingga A sama dengan 50 juta dibagi 5, maka diperoleh A-nya adalah 10 juta rupiah. Jadi dari sini tadi kan A itu sebagai suku pertama, berarti anak kelima. Jadi anak kelima mendapatkan uang 10 juta. Dan anak yang berdekatan selisihnya 5 juta. Jadi uang yang diterima oleh masing-masing anak Pak Ali adalah anak kelima mendapat 10 juta rupiah. Sedangkan anak keempat mendapat 15 juta rupiah. Anak ketiga 20 juta rupiah. Anak kedua 25 juta rupiah. Dan anak pertama 30 juta rupiah. Nah, dan untuk ngecek hasil pekerjaan kalian ini benar apa salah, tinggal kalian jumlahkan semua uang dari anak pertama sampai anak kelima. Kalau misalkan totalnya adalah 100 juta rupiah, maka berarti pekerjaan kalian benar. Kalau misalkan tidak 100 juta rupiah, berarti kalian perlu cek ulang pekerjaan kalian. Oke anak-anak? Gampang kan? Oke. Nah, di sini Bu Yeni punya kasus lagi. Kalian disuruh menentukan 3 suku pertama dari barisan aritmatika jika yang diketahui adalah U9 sama dengan 20 dan bedanya adalah 5. Nah, kalau kasus seperti ini kita eksekusinya dari U9 dulu. U9 kita tahu adalah A ditambah 9 dikurangi 1 kali B. Berarti suku ke-9-nya 20, jadi 20 sama dengan A ditambah 8. Bedanya adalah 5, berarti 8 kali 5. Sini 8 kali 5 adalah 40 ya nak. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan negatif 20. Dan kita tahu B-nya adalah 5. Nanti di sini kalian disuruh mencari suku pertamanya itu berapa, suku kedua berapa, dan suku ketiganya juga berapa. Oke, kita tulis suku pertama tadi kan sebagai A. Jadi suku pertamanya adalah negatif 20. Sedangkan suku kedua adalah A ditambah B. Jadi negatif 20 ditambah 5 sama dengan negatif 15. Suku ketiganya adalah A ditambah 2B. Jadi negatif 20 ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Jadi negatif 20 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 10. Nah, jadi kita sudah dapat ya suku pertamanya negatif 20. Suku keduanya negatif 15. Dan suku ketiganya adalah negatif 10. Selesai. Gampang? Gampang sekali. Nah, di sini Bu Yani ada kasus lagi. Yakni diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika sama dengan 11. Sedangkan suku ke-10-nya adalah 39. Kalian disuruh mencari nilai dari suku ke-15. Nah, kita tahu suku ketiganya 11. Berarti suku ketiga adalah A ditambah 2B sama dengan 11. Kita anggap sebagai persamaan 1. Sedangkan suku ke-10-nya adalah 39. Suku ke-10 adalah A ditambah 9B sama dengan 39. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Jadi di sini kita punya 2 buah persamaan. Selanjutnya tinggal kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, persamaan 2. Tinggal kita eliminasi, kita kurangi. A dikurangi A adalah habis. 2 dikurangi 2B dikurangi 9B adalah negatif 7B. 11 dikurangi 39 adalah negatif 28. Sehingga kita peroleh B sama dengan negatif 28 dibagi dengan negatif 7. Hasilnya adalah 4. Nilai B4 ini tinggal kita substitusi ke salah satu. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 untuk mendapat nilai A. Sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah 3. Oke, kalau sudah dapat A sama B, tinggal kita mencari suku ke-15. A ditambah 15 dikurangi 1 dikali B. Jadi A-nya diganti 3, B-nya diganti 4.
Jadi 15 kurangi 1 adalah 14 dikali 4. 14 kali 4 adalah 56. Jadi 3 ditambah 56 adalah 59. Jadi nilai su ke-15 adalah 59. Oke, selesai. Sekian dari Bu Yani. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik like pada video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.